Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, rezeki yang halal barokah banyak. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin amin ya robbal alamin. Sebelum saya melanjutkan proses belajarnya, pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Santri 22 Oktober 2024. Semoga kita semuanya sebagai santri tetap bisa berkontribusi untuk negeri ini sehingga negeri ini sedikit lebih baik karena adanya kita. Makanya sebagai santri saya wajib mengucapkan selamat Hari Santri. Mari kita berjuang untuk negeri yang kita cintai ini. Ya, ini adalah Republik Indonesia. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan proses belajarnya. Nah, kemarin kita sudah bahas 15 soal pertama di structure di latihan yang keempat. Dan sekarang saya akan membahas 25 soal written expression, 25 written expression ya, 25 written expression di soal bagian yang keempat. Anda bisa sediakan kertas atau pulpen untuk coret-coret, atau memberikan apa catatan-catatan untuk pembahasan. Dan Anda bisa contek cara saya menganalisis supaya Anda apa bisa goal skor TOEFL-nya. Dan saya senang sekali saya bisa sharing kepada Anda. Lebih-lebih ada yang ngasih testimoni, terima kasih sir, setelah nonton videonya Mr. Wahid, saya bisa lolos skor TOEFL dan saya bisa lanjut studi di Australia, di Amerika, di Inggris, dan lain sebagainya. Atau di UI, atau di UGM, atau di ITB, IPB, dan lain sebagainya. Maka testimoni Anda adalah apa ya, semangat saya untuk terus sharing kepada Anda. Dan semangat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Sekian, mari kita lanjutkan proses belajarnya. Oke, kita kemarin sudah bahas soal nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal selanjutnya, yakni adalah nomor 16 ya. Ini sangat mudah teman-teman. Kalau Anda tahu ilmunya, ya toh. Sulit itu karena nggak diketahui ilmunya. Kalau diketahui ilmunya ya nggak sulit, mudah. Oke, lanjutnya kita soal nomor 16. The music on a compact disc or CD is recorded by laser. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini the music ini adalah subjeknya. Subjeknya ini adalah benda. Subjeknya itu apa? Benda. On itu ada preposition yang diikuti dengan noun jadi adverb. Nah, verbnya adalah is record. Nah, is record ini karena subjeknya ini adalah benda, ini adalah bentuk kalimat apa? Ini bentuk kalimat pasif. Kalau kalimat pasif rumusnya bagaimana? Be plus verb 3. Ini is-nya adalah be-nya, ini harus diikuti dengan bentuk ketiga, yakni adalah recorded. Yang perlu Anda catat bahwasanya untuk mengetahui kalimat pasif, itu catatannya ada dua. Yang pertama, apabila subjeknya itu adalah benda, maka kemungkinan besar di situ adalah kalimat pasif. Contoh, lantai itu menyapu atau disapu? Oke, lantai itu mesti disapu. Buku itu membaca atau dibaca? Buku itu dibaca. Karena subjeknya itu adalah benda, maka kemungkinan besar itu adalah bentuk kalimat pasif. Nah, yang kedua tandanya di situ ada kata by.
By ini artinya oleh. Nah, kalau oleh berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Kemudian soal nomor 17. Alaska has more active glaciers as the rest of the inhabitant were combined. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini adalah yang salah yang A, teman-teman. Kenapa yang A yang salah? Kalau ini tadi soal nomor 16 ini adalah babnya adalah passive voice. Kalau yang nomor 17 ini adalah comparative degree. Comparative degree. Nah, comparative degree itu ketika ada more, ini pasangannya bukan us, tapi adalah then. Makanya yang salah adalah yang A. Jadi more active glaciers than the rest of bla bla bla. Ini pasangannya more than. Ini babnya adalah comparative degree. Maka dari itu saran saya kalau Anda masih lemah bahasa Inggrisnya, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol ini. Ini tidak hanya berupa buku saja teman-teman. Ini juga ada video pembelajaran yang akan mengajari Anda secara bertahap, step-step untuk belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Satu buku ini ada 200 lebih video. Kalau nggak mau belajar mandiri, Anda bisa belajar selama 3 hari dengan saya di Klaten untuk mengikuti kelas karantina TOEFL 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu di Klaten. Saya akan mengajari Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol secara cepat dan Anda bisa mendapatkan skor TOEFL yang Anda cita-citakan. Oke. Kemudian soal nomor 18. Aristotle believed that everything in the universe ini. Aristotle ini subjeknya, belief ini adalah verbnya. Nah, di sini ketika ada that itu adalah konektor, everything ini adalah subjeknya, in the universe ini adalah preposition yang diikuti noun, ini jadinya adverb. Nah, ini adalah verbnya. Nah, subjek sama verb ini harus agree. Makanya ini disebut dengan subject verb agreement. Nah, harus cocok, harus match. Kalau everything ini kata gantinya it, maka di sini nggak boleh were, harusnya adalah was. Makanya yang salah yang B. Mudah kan? Mudah. Kalau dibahas Mister Wakil kok mudah? Ya, makanya tugas utama seorang guru itu adalah menyederhanakan sesuatu yang rumit itu. Kalau sesuatu itu kok semakin lama tidak semakin mudah, berarti orang itu tidak ada yang riset terhadap ilmu tersebut. Oke, wes gitu aja. Yo, lanjut soal nomor 19. In the cold climate of the far north, mosquito eggs, nah ini may remains dormant from bla bla bla. Ini tidak ada pilihan gandanya, berarti nggak ada yang salah gitu ya. Oke, ini yang salah yang mana? In the cold climate ini nggak masalah. Mosquito eggs, telur-telur nyamuk, ini mosquito eggs ini nggak masalah. May ini modal. Nah, ini May itu adalah modal. Modal itu harus ketemu dengan kata kerja murni. Jadi modal itu harus ketemu dengan kata kerja murni. Tidak boleh ketemu dengan verb to, tidak boleh ketemu dengan verb three, atau verb ing, atau to infinitive, atau ditambahkan s atau is. Ini tidak boleh, teman-teman. Harus ketemu dengan kata kerja murni. Tidak boleh ketemu dengan verb to, tidak boleh ketemu dengan verb three, verb ing, to infinitive, atau s or is. Makanya yang salah yang C, me ini adalah modal, harus ketemu dengan kata kerja murni remain tanpa S. Nah, ini babnya apa? Ini adalah babnya modal auxiliary. Nah, di buku konsep belajar TOEFL dari lengkap itu saya bahas modal itu apa saja, aturannya apa saja, kegunaannya untuk apa saja. Lengkap di situ. Oke, lanjut kita langsung lanjutkan nomor 20. Passenger have ridden the first Ferris wheel, the Colombian Exposition in Chicago in 1893. Nah, ini apa ini? Oke, ini adalah
cerita. Ini adalah cerita. Loh kok ngerti cerita ini? Bahwasanya karena ini terjadi pada kapan? Ini terjadi pada tahun 1893. Nah, ini tahun itu kalau pakai preposition in ini boleh. Jadi perhatikan kalau tahun saja pakai in, bulan saja pakai in. Tapi ketika ada tanggal, bulan, tahun, maka preposisi yang digunakan adalah on. Oke. Kemudian yang salah yang mana? Karena di sini adalah sebuah cerita di tahun 1893, maka di sini nggak boleh pakai present perfect, tidak boleh pakai present perfect, nggak boleh pakai present perfect. Kenapa? Karena ini adalah sebuah cerita, wis lewat. Oke, kalau ini sudah cerita ada keterangan waktu pada tahun 1893, maka tenses yang dipakai adalah simple past. Simple past have written ini harusnya ini harus ngerti Anda write, wrote, written. Write, wrote, written. Nah, ini write, wrote, written. Makanya di buku konsep belajar TOEFL dari nol saya mengajarkan menghafalkan irregular pakai rap. The microphone I taken. You shake, shook, shaken. Shake bentuk keduanya shook, bentuk ketiga second. Wake, walk, walk into the style. I'm creating. Sing, thought, thought. Seek, thought, thought. Listen to the lesson that I teach, thought, thought. Nah, di situ. Itu teknik yang digunakan untuk menghafalkan irregular. Oke, makanya di sini karena ini adalah sebuah cerita, nggak boleh pakai present perfect, harusnya pakai simple past, berarti harusnya bentuk kedua yang dipakai. Makanya harusnya di sini adalah root. Oke, ini babnya apa? Ini babnya tenses. Nah, oke. Kemudian soal nomor 21. Oke. Sir, bukunya kok dipromosikan terus? Iya, buku saya ini memang saya promosikan terus. Kenapa? Karena saya tidak ingin Anda hanya beli buku dan kemudian ditaruh di rak saja karena Anda tidak tahu cara belajarnya. Makanya buku yang saya tulis semuanya ada video pembelajarannya. Tujuannya supaya apa? Supaya Anda bisa belajar dimanapun Anda berada. Ya, ini satu buku ini ada 200 video. Ada materinya, ada pembahasan soalnya, lengkap seperti Anda belajar langsung dengan saya, tapi waktunya lebih fleksibel. Oke, lanjut. Ini kok dipromosikan terus, biarin dong. Ini produk saya, karya saya. Kemudian saya juga pengen Anda benar-benar lolos skor TOEFL supaya Anda tidak menghabis-habiskan duit beli buku. Kalau beli buku dipelajari nggak masalah, tapi kalau beli buku hanya ditaruh di rak saja karena Anda nggak tahu cara belajarnya, maka ya percuma gitu. Loh, kok bisa seperti itu? Karena saya dapat warisan banyak buku dari murid-murid saya. Sir, saya nggak bisa belajar buku ini, saya nggak tahu. Saya tak belajar bukunya Mister Wahid aja, sudah ada video pembelajarannya. Ini bukunya buat Anda. Ya wes, bukunya saya kumpulkan, saya pelajari, saya ambil ilmunya, kemudian saya buat buku yang lebih mudah itu. Oke, itu tekniknya. Oke, nomor 21 ya. One type of Australian frog lays up to 25 eggs at a time and then swallows ini apa ini? Ini kan ada lice and then ini ada swallows. Maka ini sudah ada ini kan one type of Australian frog ini adalah subjek, lice up itu adalah verbnya, at a time and then ini swallows ini karena ada conjunction, ini juga verbnya paralel, lies sama swallows paralel. Lah, setelah verb ini harusnya di sini bukan subjek, tapi di sini harusnya objek. Makanya salah ini. Swallows them, swallows them ya. Swallows them. Makanya yang salah nomor 21 adalah yang C. Kemudian soal nomor 22. The Cro-Magnons entered the area. That is the day Europe and quickly eliminated, absorbed. There's neither tall
predecessors. Nah, ini kira-kira yang salah yang mana? Oke. Ini adalah subjeknya, entered ini adalah verbnya, the area di sini adalah objeknya, Z ini adalah konektor plus subjek. That is the day Europe and quickly eliminated or absurd. Ini yang salah yang C teman-teman. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini ini ini ada noun-nya, ini ada noun-nya. Kalau ada noun-nya, ini tidak boleh menggunakan possessive pronoun. Harusnya pakai apa? Possessive adjektif. Nah, itu. Jadi ini Anda harus tahu apa bedanya possessive pronoun versus possessive adjektif. Kalau possessive adjektif itu harus diikuti noun seperti my, your dan lain sebagainya. Kalau possessive pronoun itu seperti mine, yours, theirs. Nah, ini nggak boleh diikuti noun, nggak boleh. Possessive adjektif harus diikuti noun. Kalau possessive pronoun tidak boleh diikuti noun. Nah, di sini diikuti noun, maka di sini bukan possessive pronoun, tapi possessive adjektif. Makanya di sini S-nya harus dihilangkan. Nah, ini kelebihan S saja salah. Nah, oke. Soal nomor 23. The Spanish introduced not only horses and also. Nah, di sini yang and also cattle to the North American continent. Nah, ini yang salah yang mana? The Spanish ini adalah subjek, introduce ini adalah verbnya, not only ini pasangannya bukan and also, not only tapi pasangannya adalah but also. Nah, di sini also-nya oke, berarti N-nya yang salah. Kenapa? Karena not only itu pasangannya adalah but also. Nah, ini babnya apa, Sir? Ini babnya ini adalah bab part of speech, part of speech, part of speech khususnya di sini part of speech ya toh. Ini khususnya di nganu ini. Ini bab tentang conjunction. Conjunction. Oke, conjunction. Ini banyak yang pengen belajarnya cepat. Saya kalau belajar sendiri lama, Sir. Kalau saya mau belajar cepat bagaimana, Sir? Ya bisa. Kalau kamu pengen belajar cepat ya silakan datang ke Klaten. Kalau datang ke Klaten nanti ikut kelas karantina 3 hari. 3 hari buku ini selesai. 3 hari goal saya adalah Anda harus sudah menguasai buku ini. Nah itu 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa kok harus ditaruh di Jumat? Karena biasanya kalau PNS Jumat itu kan setengah hari. Nah, Sabtunya bisa libur, Minggunya libur. Libur Anda itu Anda gunakan untuk belajar biar jos gandos gitu kan. Oke. Oke, ya, itu. Jadi kalau pengen pengen belajar pakai buku, pakai e-course ya boleh. Tapi kalau belajar langsung, Anda ikut kelas karantina saya selama 3 hari, saya langsung ajari bagaimana cara belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Belajarnya bagaimana? Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam 3 hari. Nanti topo dengan saya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 24. The best known members of the cabbage vegetable group includes head cabbage, bla bla bla. Ini nggak ada pilihan gandanya, nggak usah diperhatikan itu. Kenapa kok nggak usah diperhatikan? Karena ya nggak ada yang disalahkan itu. Ini 16 sampai 40 itu kita disuruh untuk jadi mata mata apa? Mata lalat ini. Mata lalat itu nyari salai wong. Jadi jangan sampai Anda pandai hanya untuk mencari kesalahan orang. Kalau Anda pandai mencari kesalahan seseorang, Anda harus pandai untuk mengerjakan soal nomor 16 sampai 40 ini. Oke, the best known members of the cabbage vegetable. Ini subjeknya panjang ini ya kan? Ini subjeknya Ini subjeknya panjang. Perhatikan konsepnya. Sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of.
Makanya di sini, ini kan Pak subjeknya panjang yang ditekankan sebelum preposition of. Ini adalah members. Members itu membersnya ini adalah plural. Plural. Membersnya di sini adalah plural ya toh. Karena ini plural maka kata gantinya adalah they. Nah di sini ini adalah simple present ini. Ini vegetable group ini verbnya adalah include ini. Yang salah yang C. Kenapa yang C? Karena ketika subjeknya di sini they, maka simple present ini simple present tidak boleh diikuti S atau IS, tidak boleh. Makanya include-nya S-nya harus dihilangkan. Loh, ini kelebihan S saja jadi salah. S. Kemudian 25. White blood cells are the largest of the red blood cell and are more varied in size and in shape. Nah, ini Anda harus tahu ini babnya apa ini? Ini babnya adalah comparative degree. Comparative degree. Anda harus tahu ini babnya adalah the comparison of adjective. Nah, the comparison of adjective di situ ada tiga. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua adalah comparative degree, yang ketiga adalah superlative degree. Yang pertama, positive degree itu untuk membandingkan dua hal yang se atau sama. Serumah, sebapak, secerdas, secantik, serajin, setampan, dan lain sebagainya. Itu positive degree. Kalau komparatif itu lebih daripada, lebih kaya daripada, lebih miskin daripada, lebih cerdas daripada, lebih rajin daripada. Itu adalah yang kedua, comparative degree. Yang ketiga, superlative degree itu adalah ter atau paling. Nah, di sini karena untuk membandingkan dua hal, ya ini adalah white blood cells, sel darah putih dengan red blood cells. Ini untuk membandingkan dua hal, ini nggak mungkin pakai superlatif. Karena superlatif itu membandingkan itu minimal tiga. Kalau dua itu komparatif. Itu. Karena ini adalah untuk membandingkan apa ini sel darah putih sama sel darah merah membandingkan dua hal, maka ini pakai apa? Komparatif. Komparatif. Nah, komparatif makanya di sini yang salah yang the largest. The largest itu paling itu. Paling paling luas, paling paling terluas itu. Nah, ini karena untuk membandingkan dua hal, ini harusnya are larger than. Larger than. Karena untuk membandingkan dua hal, maka lebih luas daripada. Bukan terluas. Kalau terluas berarti superlatif. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Soal nomor 26. An high cap is a spasmodic construction of the diaphragm which leads to a massive intake of fire. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Kira-kira ini yang salah yang mana? Oke, ini Anda harus bisa menjawab soal nomor 26 ini antara perbedaan antara sama an. Sama an. Ini diikuti dengan kata benda yang dibaca. Kata benda yang dibaca apa? Yang dibaca konsonan. Kalau ini kata benda yang dibaca vokal. Ini ingat kata kuncinya adalah yang dibaca, bukan tulisannya. Nah, contoh kalau book ini berarti a book. Car ini a car. Kalau an ini contohnya apple ya. Apple. Ini an apple. Ini dibaca ya ini ya. Ini dibaca. An apple. Kalau university, kalau university, ini bacanya bukan u tapi u. Berarti a university. Nggak boleh an university, salah. Kalau 1 jam, jam itu ini bacanya bukan konsonan tapi vokal. Ini harusnya an hour. Ini harusnya adalah an hour. Nah, ini an hour. Nah, ini ini bacanya apa ini? Ini dibaca konsonan.
high cup. High cup itu dibaca konsonan. Karena ini dibaca konsonan, maka nggak boleh pakai an, tapi harus pakai e, high cup. Maka yang salah yang yang A. Maka yang harus ada catat adalah itu adalah cara membacanya, bukan tulisannya. Contoh ada kata ini meskipun tulisannya U tapi bacanya U, berarti di sini unique. Nah, itu ya. Ingat, yang menentukan adalah cara membacanya, bukan tulisannya. Oke, kemudian soal nomor 27. To make a lithograph, an artist use a flat stone of a kind that will soak up oil and water. Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana? To make to make a lithograph, an artist. Nah, ini jadi gini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya semua future, semua feature itu apa maksudnya? Ini sebenarnya materinya adalah dua konsep kejadian. Dua konsep kejadian. Dulu saya belajar 10 kali pertemuan di di kampung Inggris Pare, tapi saya cuma ajarkan sebenarnya cuma 10 menit sudah selesai. Nah, salah satu dari penjelasan yang saya sampaikan selama 10 menit itu, saya sampaikan bahwasanya semua future itu pasangannya simple, simple present. Nah ini, jadi semua future maksudnya bagaimana? Simple future pasangannya simple present, future continuous pasangannya simple present, future perfect pasangannya simple present, future perfect continuous pasangannya simple present. Nah di sini that will show ini adalah simple future, simple future. Lah pasangannya harus simple present. Lah ini sedangkan di sini simple ini verb to, ini simple past. Makanya salah ini. Loh kok salah? Ya karena di sini will-nya nggak digaris bawahi, berarti will-nya dijadikan acuan. Ini yang benar adalah bukan used, tapi uses. Nah, loh ini kan simple present, an artist. Loh kenapa kok uses? An artist ini kan satu, bisa she, bisa he. Kalau simple present makanya verb-nya harus dikasih s atau is. Is ditambahkan apabila apa? Kata kerjanya diakhiri ch, sh, c, apa CH, SH, X, O, Z, S. Nah, jadi apabila kata kerjanya berakhiran satu, subjeknya adalah si, he, it. Yang kedua, kata kerjanya berakhiran CH, seperti watch, menonton. SH, wash, jadinya washes, watches. X, mix, mixes. O, do, does, go, goes, dan seterusnya. Maka harus menggunakan IS. Tapi karena di sini berakhiran use, ini berakhiran E, ya tambahkan S saja. Uses. Is. Gitu ya. Oke. Kemudian soal nomor 28. Nah, 28 ini sering sering muncul ini, tapi ini langsung ditebak. Like a bar magnet, the earth has two magnetic poles. Nah, ini yang salah yang mana? Ini kalau a bar magnet ini magnetnya singular, ini boleh. Two ini dua, polesnya ini diikuti S, ini juga boleh. Ini yang salah yang A. Ini harusnya adalah like. Like a bar magnet. Nah, jadi ketika dia tidak disertai verb, makanya di awal di sini like a bar magnet. Tapi kalau a like ini seperti di sini Wahid, contohnya Wahid and Rudy are alike. Nah, itu are alike. Oke, ini ya. Jadi ini jadi jawabannya yang benar adalah like. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya ini biar tidak terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini kita lanjutkan langsung di video yang nomor 2, 25 yang kedua. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu Anda.
untuk lolos skor TOEFL, Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following video.